Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9 bersama saya Eli Tarliani. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Adik-adik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa atau kalian diharapkan dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dan kota. Dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua. Di Asia dan benua lainnya, contoh perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat drastis setelah terjadinya revolusi industri. Akibat banyak terbentuk kota-kota maju yang meningkatkan jumlah penduduk di kota itu sendiri. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Hal ini tentunya memiliki dampak atau akibat yang berbeda bagi desa dan kota. Adik-adik, kita mulai dari pengaruh interaksi keruangan bagi desa. Bagi desa, dampak interaksi antara desa dan kota yaitu 1. Makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari pertanian menjadi industri. Yang kedua, meningkatnya produktivitas pertanian dengan pemakaian teknologi tepat guna. 3. Semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota yang nantinya memudahkan terjadinya mobilitas penduduk dan barang. Selanjutnya yang keempat, masuknya budaya kota ke desa, misalnya cara berpakaian, berbahasa, seni, teknologi, dan sebagainya. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa makin berkembang wawasannya. Dan yang keenam, makin banyaknya sekolah yang dibangun dan ketersediaan tenaga pengajar sehingga pendidikan makin meningkat di desa. Berikutnya, pengaruh interaksi keruangan bagi kota. Yang pertama, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja, dan juga sumber daya alam, misalnya berupa hasil pertanian dan bahan tambang. 2. Penduduk desa yang bekerja di kota tidak semuanya sukses, dan hal ini menimbulkan masalah bagi kota, misalnya kemiskinan yang nampak dari adanya pemukiman kumuh atau daerah selam. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Selanjutnya, bagaimana pengaruh interaksi keruangan dapat terjadi antar negara dan antar benua? Pengaruhnya diantaranya yang pertama terhadap kehidupan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat ditemukan dalam fenomena ketergantungan suatu negara akan negara lainnya. Hal ini membuat suatu negara membutuhkan negara lain untuk memasok kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri oleh negara tersebut. Negara yang memasok kebutuhan tersebut akan mendapatkan devisa sebagai hasil penjualannya. Pengaruh yang kedua terhadap kehidupan sosial. Adanya interaksi antar ruang, baik antar negara atau antar benua, dalam perubahan dan interaksi antar ruang
membuat hubungan negara yang terlibat menjadi erat. Hubungan yang erat ini nantinya akan berimbas pada kenaikan kunjungan wisatawan yang berasal dari negara lain. Pengaruh yang berikutnya, yang ketiga, yaitu terhadap kehidupan budaya. Adanya interaksi antar ruang dalam bidang kebudayaan dapat dilihat dari berbagai kegiatan seperti pertukaran pelajar, festival seni dan budaya, dan masih banyak lagi kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Selanjutnya, pengaruh dari interaksi antar ruang baik antar negara atau antar benua yaitu terhadap pendidikan. Dalam bidang pendidikan, adanya perubahan ruang dan interaksi antar ruang memungkinkan adanya kerjasama antar negara guna saling meningkatkan kualitas mutu pendidikan di negara masing-masing. Selanjutnya, pengaruh terhadap kehidupan politik. Dampak adanya perubahan dan interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan politik diantaranya: 1. Dapat menjalin suatu hubungan kerjasama antar negara di dunia. Yang kedua, membentuk suatu relasi yang positif. Dan yang ketiga, terjadi hubungan mutualisme yang bermanfaat bagi negara anggota. Adik-adik, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, pertemuan kita pada pembelajaran IPS kelas 9 pada kali ini kita cukupkan dulu sampai sini. Dan ada tugas yang harus kalian coba kerjakan. Yang pertama, berikan contoh-contoh kehidupan sosial budaya akibat adanya interaksi antar ruang, baik antar negara maupun antar benua. Dan yang kedua, coba lengkapi tabel berikut, yaitu tabel mengenai pengaruh terhadap kehidupan baik pendidikan dan politik akibat dari adanya interaksi antar ruang, dan uraikan apa saja dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita di lain waktu bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.